Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Rizal, SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Depok, asal dari SDN Tanah Baru 1, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Pada kesempatan pagi hari ini saya mendapat kehormatan ada pendampingan individu yang langsung ditangani oleh pengajar praktik saya, yaitu yang terhormat Bapak Herlambang Saleh. Terima kasih Bapak. Kemudian pada kesempatan yang baik ini saya akan menerangkan apa yang sudah saya pelajari selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Pada khususnya adalah dalam materi PSE. PSE itu adalah pembelajaran sosial emosional. Dalam hal ini yang saya pelajari dari penerapan pembelajaran sosial emosional itu mencakup dari 5 aspek. Yang pertama adalah pengajaran atau kesadaran diri. Yang dimaksud dengan pengajaran diri ini adalah self awareness. Kemudian ada lagi yang kedua adalah manajemen diri. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial. Kemudian yang keempat adalah kemampuan berinteraksi sosial. Kemudian yang kelima adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab. Nah, dari kelima ini yang saya sudah pelajari sebelum kita memasuki kelas kan biasanya harus ada kesadaran diri. Kesadaran diri ini baik itu kesadaran diri dari gurunya sendiri maupun itu adalah kesadaran diri dari siswa itu sendiri. Tanpa dipaksa-paksa, tanpa adanya rekayasa, kalau sudah adanya rasa kesadaran diri itu akan mengalir dengan nyaman, guru akan enjoy dan murid juga akan nyaman, tidak ada paksaan karena sudah ada kesadaran dari diri sendiri untuk mau belajar. Kemudian ada manajemen diri. Tentunya kalau sudah ada kesadaran diri, tentu ada manajemen bagaimana mengatur ritme baik itu guru maupun murid itu sendiri. Manajemen waktu seperti kalau guru bagaimana merencanakan PP akan seperti apa pelaksanaan pembelajaran dan bagaimana pelaksanaan penilaian. Dilakukan diawali dari bagaimana dia datang ke sekolah, itu harus ada manajemen diri. Kalau tidak ada manajemen diri, seenaknya, jadi tidak terpola seperti itu. Jadi harus ada manajemen diri. Kemudian yang ketiga ada kesadaran sosial. Nah, ini ada social awareness. Manusia itu adalah makhluk sosial, jadi tidak dapat berdiri sendiri. Guru perlu murid, murid juga perlu guru. Kemudian dalam berinteraksi juga bagaimana kalau guru dapat berinteraksi dengan teman sejawat, bagaimana kalau ada keluhan bisa bercurah pendapat. Kemudian di murid juga bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, bisa lewat diskusi kelompok dan lain sebagainya. Itu yang ada di PSE. Yang ketiga itu tentang kesadaran sosial atau social awareness. Kemudian yang keempat ada kemampuan berinteraksi sosial atau relationship. Nah, ini pasti ada komunitas. Yang dimaksud di sini adalah komunitas, relationship skill. Kemampuan guru untuk bagaimana dia membangun komunitas
baik itu komunitas di sekolah dengan guru-guru yang lain, dengan kepala sekolah, kemudian dengan komunitas di luar sekolah dengan guru-guru yang lain yang lebih luas, contoh di KKG, kemudian di MGMG, itu semuanya dapat dibangun relasi itu. Untuk apa? Tujuannya untuk membangun situasi yang positif. Karena apa? Yang dimaksud dengan KKG itu adalah bengkelnya guru. Yang dimaksud bengkelnya guru itu kan kita bisa bercurah pendapat, bisa berkolaborasi, memecahkan masalah, mencari solusi, berinovasi dan lain sebagainya. Kalau ada apapun itu bisa dikonsultasikan. Nah, itu adalah kemampuan berinteraksi sosial atau relationship gitu. Bisa juga guru tersebut dalam hal relationship ini dia berhubungan dengan siswa, kemudian dengan orang tua siswa, kemudian dengan komite sekolah, kemudian dengan pemangku kepentingan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan sekolah gitu. Contoh ada program-program yang bisa disosialisasikan kepada orang tua murid, kepada komite dan kepada pemangku kepentingan yang lain. Itu adalah relationship skill yang perlu dibangun atau dikuasai oleh kita sebagai guru tentunya. Kemudian ada lagi yang kelima, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kita sebagai orang dewasa pasti tentunya kalau memikirkan atau memutuskan sebuah keputusan itu ditimbang baik buruknya, kemudian jangka panjangnya seperti apa dari keputusan yang kita ambil tersebut. Anak-anak juga bisa dilatih untuk mengambil keputusan. Contoh untuk keputusan kelas. Nah, kesiapan kelas, siapa yang akan menjadi ketua kelas, siapa yang akan menjadi piket kelas. Nah, itu mereka ambil sendiri dari mereka sendiri. Sudah memutuskan, dia harus bertanggung jawab atas keputusannya. Seperti itu. Kalau dia untuk memutuskan si A bagian apa, si B bagian apa, itu harus, kalau sudah memutuskan suatu keputusan harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Seperti itu. Berikut juga dengan guru. Ada kalau pilihannya A, ya kerjakanlah sesuai tupoksinya sampai berhasil. Seperti itu. Itu adalah yang kelima. Jadi ada komponen pembelajaran sosial emosional itu ada 5 yang tadi dibicarakan. Kemudian selanjutnya di Bagja. Kemudian untuk di Bagja ada tahapannya. Bagja itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran, kemudian yang ketiga ada gali mimpi, kemudian yang keempat ada jabarkan rencana, dan yang berikutnya yang kelima adalah atur eksekusi. Nah, kemudian dari Bagja tersebut, sebelumnya kita itu mau memprogramkan sekolah, mau dibawa kemana sih program sekolah ini, mau seperti apa ke depannya. Itu kan harus ada visi yang jauh ke depan. Nah, visi itu adalah sebagai acuan kita selama kita berusaha melakukan sesuatu. Itu harus, visi kita itu harus mau kemana. Dan harus diakui, supaya visi itu dapat dilakukan bersama, artinya perumusan visi tersebut harus dilakukan bersama juga. Dengan apa? Dengan alur Bagja tadi. Gitu. Yang pertama Bagja adalah buat pertanyaan utama. Apa sih potensi, apa sih keunggulan, apa sih kekurangan yang ada di sekolah kita. Gitu.
itu. Lingkungannya seperti apa, personilnya seperti apa, itu kita gali bersama, cari, buat pertanyaan utama untuk menggali, mengeksplor apa yang ada di diri kita, di sekolah kita. Kemudian ada ambil pelajarannya dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi, ambil pelajarannya. Contoh, sekolah kita ada masjid, ambil pelajarannya. Anak-anak dapat ikut sertakan membuat MOU dengan masjid, bisa dalam kegiatan sholat berjamaah bersama. Itu ambil pelajaran dari satu pertanyaan. Kemudian yang gali mimpi. Orang semua itu pasti punya mimpi. Nah, mimpi untuk lebih baik ke depannya, seperti itu. Punya visi, punya mimpi yang akan kita tuju, dan kita juga yang harus mewujudkannya supaya misi atau mimpi itu terwujud. Jangan sampai mimpi itu muter-muter di kepala saja tanpa ada realisasi. Itu. Visi itu harus ada dan kita juga harus mewujudkannya. Seperti itu. Kemudian jabarkan rencana. Nah, kalau sudah ada punya visi, kita harus ada rencana. Kita juga harus melaksanakannya. Langkah-langkahnya seperti apa untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian atur eksekusi, seperti itu. Itu langkah-langkahnya. Jangan sampai visi itu sudah ada 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Jangan sampai kita warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, tata usaha, kemudian murid, kemudian sekolah, tidak tahu visi sekolah itu sendiri. Karena apa? Biasanya visi itu dibuatnya udah lama gitu. Kalau supaya ingat, kita tahu visi atau sekolah kita akan dibuat kemana, kitalah yang membuat visi tersebut. Seperti itu. Kita yang punya mimpi, kita yang punya visi, dan kita juga yang harus mewujudkannya supaya visi tersebut tercapai. Seperti itu. Selanjutnya untuk visi guru penggerak, saya khususnya di SDN Tanah Baru 1, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, unggul dalam prestasi, dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah visi guru penggerak. Kemudian yang religius tadi berkaitan dengan situasi kondisi lingkungan SDN Tanah Baru 1, tadi berdekatan dengan kultural atau masjid yang sangat dekat sekali. Kita itu adalah potensi utama, kemudian kita cantumkan di visi tersebut menjadi anak yang religius dan berkarakter. Berkarakter adalah sifat-sifat atau kelakuan yang bagus. Contoh karakter itu seperti bertanggung jawab, kemudian kerja keras, jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Itu adalah karakter yang bagus. Kalau karakternya sudah bagus, nanti anak tersebut akan terus mencapai kesuksesannya. Kemanapun dia berada, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, kalau ada karakter jujur, disiplin, bertanggung jawab, dia akan sukses. Bukan hanya di sekolah saja, tetapi di dunia luar, di dunia kerja. Itu yang pasti. Kemudian unggul dalam prestasi, pasti unggul dalam prestasi. Kita memprogramkan, kita ada sudah punya program, dan program tersebut sudah terwujud. Seperti itu, unggul dalam prestasi baik akademik dan non akademik, seperti itu. Kemudian peduli lingkungan, contohnya kita di sekolah SD Tanah Baru 1, sudah saya. Sampah itu menjadi salah satu masalah yang samalah dialami di sekolah manapun. Sampah plastik, terutama sampah plastik. Nah, bagaimana cara siasatnya supaya mengurangi jumlah sampah? Nah, anak saya sudah meminta, instruksikan, bekerjasama dengan, mensosialisasikan dengan siswa, kemudian dengan orang tua, supaya anak-anak itu dibekali goodie bag.
Goodie bag itu untuk apa? Goodie bag itu digunakan untuk ketika anak itu jajan, dia tidak usah menerima jajan itu dengan plastik, dengan styrofoam. Nah, itu cukup anak itu, Bang, beli, tapi wadahnya saya bawa sendiri. Untuk apa itu? Itu untuk menciptakan lingkungan, peduli lingkungan sesuai dengan visi saya tadi. Dengan melakukan seperti itu, kita berusaha mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan oleh anak-anak ketika mereka jajan. Bayangkan saja, 500 siswa jajan satu kali, bawa plastik satu, itu akan menghasilkan 500 sampah dalam satu waktu. 500 botol atau 500 plastik. Itu satu kali jajan. Bayangkan saja, kalau 5 kali jajan, 5 kali 5 udah banyak banget. Jadi itulah program saya kepada sekolah sesuai dengan visi itu merumuskan supaya anak membawa goodie bag untuk ketika jajan mereka tidak usah menyimpan ataupun menghasilkan sampah dari bekas mereka jajan. Itu adalah real pelaksanaan dari visi saya, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, unggul dalam prestasi, dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Kemudian prakarsa perubahannya. Nah, kalau prakarsa perubahannya itu kan fokus pada aspek berkarakter tadi. Nah, berkarakter tadi yaitu profil pelajar Pancasila dalam dimensi mandiri. Contoh, untuk yang mandiri biasanya anak-anak itu malu-malu dalam kegiatan. Contohnya di kelas siapa yang mau ditunjuk sama Pak Guru, ditunjuk. Kemudian di kelas itu tidak ada yang mau berani menunjukkan diri sendiri. Tidak ada. Biasanya 1 orang 2 orang saja yang biasa berani. Biasanya, nah itulah yang menjadi fokus saya dalam prakarsa perubahan diri itu, berfokus pada visi berkarakter yaitu mandiri. Jadi anak itu mau tampil berani. Gitu. Kemudian salah satu upaya saya biasanya menggilir untuk memimpin kegiatan berdoa di kelas. Biasanya seperti itu. Hari Senin si A, Selasa si B, Rabu si C, seperti itu. Jadi semua mendapatkan rasa keadilan yang sama, seperti itu. Rasa tampil percaya diri yang sama, seperti itu. Kalau udah terbiasa tampil di depan umum, nah mereka sudah mulai bangkit rasa percaya diri mereka, rasa mandiri mereka, seperti itu. Itu adalah karakter. Contoh lagi selain di kelas itu adalah kegiatan upacara. Nah, upacara itu sama juga, siapa yang menjadi petugas upacara itu digilir juga semua. Jadi tidak ada yang kamu terus-terusan, saya enggak, gitu. Digilir semua, diatur jadwal. Kemudian tempat duduk itu di rolling. Jadi supaya biasanya kan kalau yang tidak punya rasa percaya diri, si anak itu kan selalu duduknya itu ke belakang. Nah, selalu ke belakang. Jadi si anak itu kalau nggak punya rasa percaya diri atau tidak ada rasa mandiri, dia di belakang. Nah, bagaimana solusi saya? Biasanya untuk membangkitkan rasa percaya diri itu, 1 hari di rolling. Yang sudah ke depan di bangku ke-1 pindah ke bangku ke-2, kemudian ke-3, ke-4, itu 1 hari. Senin di depan, Selasa yang kedua, kemudian ketiga hari Rabu di ketiga, kemudian yang di belakang contohnya maju ke depan. Supaya apa? Supaya si anak tersebut dapat merasakan posisi, suasana, kemudian bagaimana dia itu kalau di depan, bagaimana dia itu kalau di belakang, bagaimana kalau di tengah. Kemudian ke samping juga sama, 1 minggu 1 kali itu di rolling gitu. Jadi si anak itu tidak monoton.
Biasanya anak yang agak malas, dia pegangnya di pojok, di ujung pojok sambil nyender gini jauh kepada guru. Nah, itu tidak ada rasa seperti itu. Jadi semuanya memenuhi rasa keadilan. Seperti itu. Jadi harus di rolling. Jadi merasakan di depan, di tengah, di kiri, di kanan, di belakang, itu sama-sama. Itu adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan diri, berfokus pada visi aspek berkarakter, yaitu dimensinya mandiri. Seperti itu. Sudah semuanya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Herlambang Saleh sebagai pengajar praktik di program guru penggerak angkatan 8, khususnya saya sebagai CGP beliau. Seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan, baik itu yang disengaja atau yang tidak disengaja. Yang mohon maaf, selebihnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.